Tahukah Anda bahwa di dalam Al-Quran, Allah SWT telah menjelaskan secara detail tentang 7 tingkatan surga yang menakjubkan, di mana setiap tingkatan memiliki keistimewaan dan kenikmatan yang berbeda-beda, dan yang paling mengejutkan adalah bahwa kebanyakan umat Islam tidak mengetahui perbedaan mendasar antara ketujuh tingkatan surga ini. Padahal pengetahuan ini sangat penting untuk memahami bagaimana amal perbuatan kita di dunia akan menentukan posisi kita di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan konten-konten Islami yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Jika Anda belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini jika Anda merasa terbantu dengan informasi yang kami sampaikan. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu tentang 7 tingkatan surga menurut Al-Quran. Banyak dari kita mungkin hanya mengetahui bahwa surga itu indah dan penuh dengan kenikmatan. Tapi tahukah Anda bahwa surga itu memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda, dan setiap tingkatan memiliki nama, karakteristik, dan penghuni yang berbeda pula. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 10 hingga 11, yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu, merekalah yang terdahulu. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa ada perbedaan derajat di dalam surga, di mana ada golongan yang lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan golongan lainnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan 7 tingkatan surga, penting bagi kita untuk memahami bahwa konsep tingkatan ini bukan hanya sekedar teori atau cerita, melainkan merupakan kenyataan yang akan kita hadapi di akhirat nanti. Setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun, akan mempengaruhi posisi kita di surga nanti. Tingkatan pertama adalah Jannat al-Khuld atau surga kekal. Tingkatan ini merupakan surga yang paling dasar namun tetap memiliki kenikmatan yang luar biasa. Di dalam surga ini, penghuni akan mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah ada di dunia, seperti makanan dan minuman yang tidak akan pernah habis, pakaian yang selalu baru dan indah, serta istana-istana yang megah. Para penghuni Jannat al-Khuld adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, namun mungkin tidak mencapai tingkatan amal yang sangat tinggi di dunia. Mereka adalah muslim yang taat menjalankan ibadah wajib, berbuat baik kepada sesama, dan menjauhi dosa-dosa besar. Keistimewaan Jannat al-Khuld adalah bahwa semua keinginan penghuni akan terpenuhi hanya dengan berkata, kun fayakun, seperti yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bayangkan jika Anda menginginkan sebuah istana yang indah, maka istana itu akan langsung tercipta. Jika Anda menginginkan makanan tertentu, maka makanan itu akan langsung tersaji di hadapan Anda. Ini adalah kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Tingkatan kedua adalah Jannat al-Naim atau surga kenikmatan. Tingkatan ini lebih tinggi dari Jannat al-Khuld dan memiliki kenikmatan yang lebih berlimpah. Para penghuni Jannat al-Naim adalah orang-orang yang tidak hanya menjalankan ibadah wajib, tetapi juga rajin melakukan amalan-amalan sunnah, seperti salat tahajud, puasa sunnah, sedekah, dan berbagai ibadah lainnya. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam setiap aspek kehidupannya. Di Jannat al-Naim, para penghuni akan mendapatkan bidadari-bidadari cantik yang diciptakan khusus untuk mereka, serta pemuda-pemuda yang kekal muda untuk melayani mereka. Makanan dan minuman di surga ini memiliki rasa yang lebih lezat dan beragam dibandingkan dengan tingkatan sebelumnya. Istana-istana mereka lebih megah dan luas, dengan taman-taman yang indah dan sungai-sungai yang mengalir jernih. Yang menarik adalah bahwa di Jannat al-Naim, para penghuni dapat bertemu dan bersosialisasi dengan para nabi dan rasul, serta orang-orang saleh dari berbagai zaman. Bayangkan betapa bahagianya jika kita bisa berbincang langsung dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, dan para nabi lainnya. Mereka akan berbagi hikmat dan pengalaman spiritual yang luar biasa. Tingkatan ketiga adalah Jannat al-Firdaus atau surga Firdaus.
Ini adalah tingkatan surga yang sering disebut dalam Al-Quran dan hadits sebagai surga yang paling tinggi dan paling mulia. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah Al-Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tinggi dan paling mulia. Di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman, dan darinya mengalir sungai-sungai surga." Para penghuni Jannat Al-Firdaus adalah orang-orang yang telah mencapai tingkatan iman dan amal yang sangat tinggi. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya taat beribadah, tetapi juga memiliki akhlak yang sangat mulia, seperti sabar dalam menghadapi cobaan, ikhlas dalam beramal, dan selalu mengutamakan kepentingan akhirat dibandingkan dunia. Mereka adalah orang-orang yang rela berkorban harta, waktu, dan tenaga untuk agama Allah. Kenikmatan di Jannat Al-Firdaus jauh melebihi 2 tingkatan sebelumnya. Para penghuni akan mendapatkan mahkota dari mutiara dan emas, jubah dari sutera dan brokat yang indah, serta perhiasan yang berkilauan. Istana mereka terbuat dari bata emas dan perak, dengan jendelanya terbuat dari mutiara. Taman-taman mereka dipenuhi dengan pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan kapan saja tanpa pernah habis. Yang paling istimewa di Jannat Al-Firdaus adalah bahwa para penghuninya akan mendapatkan kehormatan untuk melihat wajah Allah SWT secara langsung. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23, Allah berfirman yang artinya, "Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka memandang." Ini adalah kenikmatan tertinggi yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun di dunia. Tingkatan keempat adalah Jannat ADN atau surga abadi. Tingkatan surga ini khusus untuk para nabi, rasul, syuhada, dan orang-orang yang sangat istimewa di sisi Allah SWT. Para penghuni Jannat ADN adalah mereka yang telah mencapai tingkatan kesempurnaan dalam iman dan amal, serta memiliki kedudukan khusus di sisi Allah karena pengorbanan mereka yang luar biasa untuk agama. Di Jannat ADN, para penghuni akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia, di mana mereka akan menjadi pemimpin bagi penghuni surga lainnya. Istana mereka sangat megah dan luas, dengan ribuan kamar yang masing-masing memiliki keindahan tersendiri. Mereka akan dilayani oleh ribuan malaikat yang siap memenuhi segala keinginan mereka. Keistimewaan lain dari Jannat ADN adalah bahwa para penghuninya akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang sempurna tentang semua hal yang ada di alam semesta. Mereka akan memahami rahasia-rahasia penciptaan, hikmah di balik setiap peristiwa, dan keagungan Allah SWT secara lebih mendalam. Ini adalah kenikmatan intelektual yang tidak terbatas. Tingkatan kelima adalah Dar Al-Salam atau negeri kedamaian. Surga ini khusus untuk para wali, ulama, dan orang-orang yang telah mencapai tingkatan spiritual yang sangat tinggi. Mereka adalah orang-orang yang telah berhasil membersihkan hati mereka dari sifat-sifat tercela dan mengisi hati mereka dengan sifat-sifat terpuji seperti cinta kepada Allah, ikhlas, sabar, dan ridha terhadap ketentuan Allah. Di Dar Al-Salam, para penghuni akan merasakan kedamaian dan ketenangan yang sempurna. Tidak ada lagi rasa takut, cemas, sedih, atau marah. Hati mereka akan selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta kepada Allah SWT. Mereka akan berzikir dan bertasbih kepada Allah dengan hati yang penuh khusyuk dan cinta. Kenikmatan di Dar Al-Salam lebih bersifat spiritual dibandingkan material. Para penghuni akan merasakan kedekatan yang sangat istimewa dengan Allah SWT, di mana mereka dapat berkomunikasi langsung dengannya tanpa perantara. Mereka juga akan mendapatkan ilham dan wahyu langsung dari Allah tentang berbagai hikmah dan rahasia alam semesta. Tingkatan keenam adalah Jannat Al-Mawa atau surga tempat tinggal. Ini adalah surga khusus untuk para malaikat dan ruh-ruh yang sangat mulia. Para penghuni surga ini adalah makhluk-makhluk yang telah mencapai tingkatan kesucian yang sempurna dan tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. Mereka adalah makhluk yang selalu dalam keadaan beribadah dan memuji Allah SWT. Di Jannat Al-Mawa, para penghuni akan merasakan kenikmatan yang bersifat sangat rohani dan spiritual.
Mereka akan selalu dalam keadaan sujud dan zikir kepada Allah. Namun hal ini tidak akan membuat mereka lelah atau bosan. Justru sebaliknya, mereka akan merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam setiap zikir dan ibadah yang mereka lakukan. Keistimewaan Jannat Al-Ma'wa adalah bahwa para penghuninya akan menjadi perantara antara Allah dan penghuni surga lainnya. Mereka akan menyampaikan pesan-pesan dan rahmat Allah kepada penghuni surga tingkatan di bawahnya. Mereka juga akan menjadi pembimbing spiritual bagi penghuni surga lainnya yang ingin meningkatkan derajat spiritualnya. Tingkatan ketujuh dan tertinggi adalah Jannat Al-Wasilah atau surga perantara. Ini adalah surga yang paling tinggi dan paling mulia, yang hanya ditempati oleh satu orang saja, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Wasilah itu adalah suatu derajat di dalam surga, dan tidak layak mendapatkannya kecuali seorang hamba Allah, dan aku berharap akulah hamba itu. Jannat Al-Wasilah terletak paling dekat dengan arsy Allah SWT, sehingga penghuninya dapat menyaksikan keagungan Allah secara lebih sempurna dibandingkan penghuni surga lainnya. Dari surga inilah semua rahmat dan berkah Allah mengalir ke seluruh surga lainnya. Nabi Muhammad SAW sebagai penghuni tunggal surga ini akan menjadi syafaat terbesar bagi seluruh umat manusia. Keistimewaan lain dari Jannat Al-Wasilah adalah bahwa semua doa dan permohonan yang dipanjatkan oleh penghuni surga lainnya akan melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW. Beliau akan menjadi jembatan antara Allah dan seluruh makhluknya, sebagaimana beliau telah menjadi perantara antara Allah dan umat manusia ketika masih di dunia. Setelah mengetahui ketujuh tingkatan surga ini, pertanyaan penting yang harus kita renungkan adalah, amal perbuatan seperti apa yang dapat mengantarkan kita ke tingkatan surga yang tinggi? Berdasarkan berbagai ayat Al-Quran dan hadits, ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan untuk mencapai derajat yang tinggi di surga. Pertama adalah iman yang kuat dan kokoh kepada Allah SWT. Iman bukan hanya sekedar percaya, tetapi harus dimanifestasikan dalam bentuk ketaatan dan ibadah yang istiqomah. Orang yang imannya kuat tidak akan mudah tergoyah oleh berbagai cobaan dan ujian hidup. Mereka akan selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan, baik senang maupun susah. Kedua adalah amalan-amalan yang ikhlas karena Allah SWT. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari manusia. Orang yang ikhlas akan merasa bahagia ketika amalannya tidak diketahui orang lain, karena dia yakin bahwa Allah pasti melihat dan mencatat setiap kebaikan yang dilakukannya. Ketiga adalah akhlak yang mulia dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia meliputi kejujuran, amanah, sabar, pemaaf, dermawan, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Keempat adalah istiqomah dalam menjalankan ibadah wajib dan sunnah. Istiqomah berarti konsisten dan tidak mudah bosan dalam beribadah. Orang yang istiqomah akan menjalankan salat 5 waktu dengan tepat waktu dan khusyuk, membaca Al-Quran setiap hari, berpuasa tidak hanya di bulan Ramadan, dan melakukan berbagai ibadah sunnah lainnya. Kelima adalah jihad fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah SWT. Jihad tidak hanya berarti perang, tetapi mencakup segala bentuk perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jihad bisa berupa dakwah, menuntut ilmu, bekerja untuk mencari nafkah halal, mendidik anak-anak, dan berbagai bentuk perjuangan lainnya. Keenam adalah taubat yang nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi dosa lagi. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, namun Allah SWT selalu membuka pintu taubat bagi hambanya. Orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan ampunan Allah, dan bahkan dosanya akan diubah menjadi kebaikan. Ketujuh adalah zikir dan doa yang istiqomah. Zikir adalah makanan ruh, sedangkan doa adalah senjata orang mukmin. Orang yang rajin berzikir dan berdoa akan selalu merasa dekat dengan Allah SWT, sehingga hidupnya akan dipenuhi dengan ketenangan dan keberkahan.
Kedelapan adalah ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kesembilan adalah sedekah dan berbagai bentuk kebaikan kepada sesama. Sedekah tidak hanya berupa harta, tetapi juga bisa berupa tenaga, ilmu, doa, atau bahkan senyuman. Orang yang gemar bersedekah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Kesepuluh adalah sabar dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Sabar bukan berarti pasrah, tetapi tetap berusaha sambil berserah diri kepada Allah. Orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Setelah memahami tentang tingkatan surga dan amalan-amalan yang dapat mengantarkan kita ke sana, penting bagi kita untuk mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Mulailah dengan memperbaiki ibadah wajib kita, seperti salat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Pastikan kita menjalankan ibadah-ibadah ini dengan benar dan penuh khusyuk. Setelah itu, tingkatkan dengan amalan-amalan sunnah seperti salat tahajud, puasa sunnah, zikir, dan sedekah. Jangan lupa juga untuk memperbaiki akhlak kita dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan masyarakat. Jadilah pribadi yang jujur, amanah, pemaaf, dan selalu siap membantu sesama. Ingatlah bahwa akhlak yang baik adalah cerminan dari keimanan yang kuat. Selain itu, teruslah menuntut ilmu agama agar kita dapat memahami ajaran Islam dengan benar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti kajian-kajian agama, baca buku-buku Islami, dan bergaullah dengan orang-orang yang saleh agar kita dapat saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang tidak kalah penting adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah SWT. Kita adalah manusia biasa yang pasti pernah berbuat salah dan dosa. Namun Allah SWT sangat pengasih dan penyayang. Dia selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang mau kembali kepadanya. Dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian hidup, jadikan surga sebagai motivasi terbesar kita. Ingatlah bahwa semua kesulitan dan penderitaan di dunia ini hanya sementara, sedangkan kenikmatan di surga adalah abadi dan tidak akan pernah berakhir. Bayangkan betapa bahagianya jika kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, para sahabat, keluarga yang telah mendahului kita, dan terutama bisa melihat wajah Allah SWT yang maha indah. Namun jangan sampai kita berbuat baik hanya karena ingin masuk surga. Seharusnya kita berbuat baik karena cinta dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Cinta kepada Allah harus menjadi motivasi utama dalam setiap amalan yang kita lakukan. Selain mempersiapkan diri untuk surga, kita juga harus mengingatkan dan mengajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk bersama-sama mempersiapkan kehidupan akhirat. Jadilah teladan yang baik bagi mereka, dan ajaklah mereka dengan hikmah dan cara yang baik. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dalam mendidik anak-anak, tanamkanlah sejak dini kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kerinduan terhadap surga. Ceritakanlah kepada mereka tentang keindahan surga dan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya. Dengan demikian, mereka akan termotivasi untuk berbuat baik dan menjauhi larangan Allah. Untuk para orang tua, jangan lupa untuk selalu mendoakan anak-anak agar menjadi anak yang saleh dan dapat menjadi penyejuk mata di dunia dan akhirat. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim AS dalam Al-Quran, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan demikian pula keturunanku. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Bagi yang sudah berkeluarga, jadikanlah rumah tangga sebagai sarana untuk saling mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah. Suami istri harus saling mendukung dalam menjalankan ibadah dan berbuat kebaikan.
Ciptakanlah suasana rumah yang islami, penuh dengan zikir, doa, dan amalan-amalan sunnah. Dalam bekerja dan mencari nafkah, pastikan kita selalu memilih jalan yang halal dan tidak merugikan orang lain. Jangan sampai keinginan untuk mendapatkan harta yang banyak membuat kita melupakan akhirat. Ingatlah bahwa harta yang halal dan diberkahi oleh Allah akan memberikan ketenangan dalam hidup, sedangkan harta yang haram akan menjadi sumber masalah dan kegelisahan. Ketika kita sudah memiliki harta yang cukup, jangan lupa untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Harta yang kita keluarkan untuk kepentingan agama dan kemanusiaan akan menjadi investasi terbaik untuk kehidupan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Dalam berinteraksi dengan masyarakat, jadilah pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial, bantu tetangga yang sedang kesulitan, dan selalu siap memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jangan lupa juga untuk menjaga lingkungan dan alam sekitar kita. Islam mengajarkan kita untuk menjadi khalifah di bumi, yaitu pemimpin yang bertanggung jawab menjaga kelestarian alam. Buanglah sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik, dan lakukan berbagai upaya untuk melestarikan lingkungan. Dalam menggunakan teknologi dan media sosial, gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak melanggar ajaran Islam. Sebarkan konten-konten positif yang dapat menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Hindari menyebarkan berita hoaks, fitnah, atau konten yang dapat merusak persaudaraan antar sesama Muslim. Ketika menghadapi perbedaan pendapat atau konflik dengan orang lain, selesaikanlah dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Jangan biarkan perbedaan duniawi merusak hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Ingatlah bahwa di akhirat nanti, semua perbedaan duniawi tidak akan ada lagi, yang ada hanyalah kebaikan yang telah kita lakukan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selalu ingatlah akan kematian dan kehidupan akhirat. Bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk membuat kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kematian adalah jembatan yang akan mengantar kita dari kehidupan dunia yang sementara menuju kehidupan akhirat yang kekal. Persiapan terbaik untuk menghadapi kematian adalah dengan memperbanyak amal saleh dan meninggalkan semua dosa. Setiap malam sebelum tidur, evaluasilah diri kita, apa saja kebaikan yang telah kita lakukan hari ini, dan apa saja kesalahan yang perlu kita perbaiki besok. Dengan demikian, kita akan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan pernah merasa putus asa jika merasa amalan kita masih kurang atau jika kita sering berbuat salah. Allah SWT Maha Pengampun dan selalu membuka pintu taubat bagi hambanya. Yang penting adalah kita terus berusaha memperbaiki diri dan tidak menyerah dalam berbuat kebaikan. Ingatlah juga bahwa perjalanan menuju surga bukanlah perjalanan yang mudah. Akan ada banyak cobaan dan ujian yang harus kita hadapi. Namun yakinlah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Setiap ujian adalah kesempatan untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Dalam menghadapi ujian dan cobaan, perbanyaklah zikir, doa, dan meminta pertolongan kepada Allah. Jangan mengeluh atau menyalahkan takdir, tetapi tetaplah bersyukur dan sabar. Ingatlah bahwa orang-orang yang sabar akan mendapatkan surga tanpa hisab. Selalu berprasangka baik kepada Allah dalam setiap keadaan. Ketika Allah memberikan nikmat, bersyukurlah dan gunakan nikmat itu untuk kebaikan. Ketika Allah memberikan ujian, bersabarlah dan yakinlah bahwa di balik ujian itu ada hikmah yang baik untuk kita. Jangan pernah sombong dengan amalan atau prestasi yang kita miliki. Semua itu adalah karunia dan kemudahan dari Allah SWT. Sebaliknya, selalu merasa perlu untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Orang yang sombong tidak akan masuk surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dalam beribadah, utamakanlah kualitas dibandingkan kuantitas. Lebih baik sedikit amalan tetapi istiqomah dan penuh khusyuk, daripada banyak amalan tetapi tidak konsisten.
Allah lebih menyukai amalan yang sedikit tetapi kontinu dibandingkan amalan yang banyak tetapi terputus-putus. Jaga juga kebersihan hati dari berbagai penyakit seperti dengki, hasad, takanur, ria, dan sifat-sifat tercela lainnya. Penyakit hati ini dapat merusak semua amalan kebaikan yang telah kita lakukan. Sebaliknya, hiasi hati dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, tawadu, sabar, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan dalam menjalankan amalan-amalan kebaikan dan dijauhi dari segala bentuk kemaksiatan. Mintalah kepada Allah agar kita diberi kematian dalam keadaan beriman dan beramal saleh, serta diberi tempat di surganya yang tinggi. Jangan lupa juga untuk berdoa bagi kedua orang tua kita, keluarga, guru-guru, dan semua orang yang telah berbuat baik kepada kita. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan surga yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Terakhir, marilah kita bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih rajin beribadah, lebih baik akhlaknya, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Jadikan pembahasan tentang tingkatan surga ini sebagai motivasi untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Semoga kita semua dapat bertemu di surganya yang tinggi, dan dapat melihat wajahnya yang maha indah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan kita tentang 7 tingkatan surga menurut Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi bekal untuk kehidupan akhirat kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari konten-konten Islami yang kami sajikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita renungkan lebih dalam lagi bagaimana setiap detik kehidupan kita di dunia ini sebenarnya adalah investasi untuk kehidupan abadi di akhirat nanti. Ketika kita memahami bahwa setiap sujud dalam salat, setiap tetes air mata dalam taubat, setiap langkah kaki menuju masjid, setiap suap makanan yang kita berikan kepada orang yang lapar, semua itu akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kita menuju surga. Subhanallah, betapa indahnya sistem yang Allah ciptakan, di mana tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia, sekecil apapun itu. Bahkan senyuman yang kita berikan kepada saudara kita sesama muslim pun akan dicatat sebagai sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan orang lain akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Mengucapkan salam kepada sesama muslim akan mendatangkan 10 kebaikan dari Allah SWT. Dalam hadits qudsi yang sangat menggetarkan hati, Allah SWT berfirman, "Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia." Ini menunjukkan bahwa kenikmatan surga jauh melampaui segala yang dapat kita bayangkan dengan akal pikiran kita yang terbatas. Bayangkan saja, di dunia ini kita sudah terpukau dengan keindahan sunset di pantai, keagungan gunung yang menjulang tinggi, wangi bunga yang semerbak, atau rasa makanan yang lezat. Namun semua keindahan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan surga yang telah Allah siapkan. Sehelai daun di surga lebih indah dari seluruh taman yang ada di dunia. Secangkir air di surga lebih menyegarkan dari seluruh minuman yang pernah kita rasakan. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa di surga tidak akan ada lagi rasa bosan, tidak ada lagi kejenuhan. Setiap hari akan ada kejutan dan kenikmatan baru yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Tidak akan ada lagi penyakit, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekhawatiran. Yang ada hanyalah kebahagiaan yang sempurna dan kekal selamanya. Para penghuni surga akan memiliki tubuh yang sempurna, tidak akan pernah tua, tidak akan pernah sakit, dan selalu dalam keadaan yang paling indah. Mereka akan berusia 33 tahun selamanya, yaitu usia di mana manusia berada dalam kondisi fisik yang paling prima. Tinggi mereka akan seperti Nabi Adam AS, yaitu 60 hasta atau sekitar 27 meter, namun tubuh mereka tetap proporsional dan indah. Pakaian penghuni surga terbuat dari sutera dan brokat yang paling halus,
yang tidak pernah kotor dan selalu terlihat baru. Mereka akan memakai mahkota dari emas dan mutiara, gelang dari perak, dan cincin yang berkilauan. Wajah mereka akan bersinar seperti bulan purnama, dan tidak akan pernah ada keringat atau bau badan yang tidak sedap. Makanan di surga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Selain rasanya yang tidak bisa dibandingkan dengan makanan dunia, makanan surga juga tidak akan meninggalkan sisa atau kotoran dalam tubuh. Semua makanan akan diserap sempurna oleh tubuh dan memberikan kenikmatan yang luar biasa. Buah-buahan di surga akan datang sendiri ketika kita menginginkannya, dan rasanya akan selalu berbeda sesuai dengan keinginan kita saat itu. Minuman di surga juga memiliki keajaiban tersendiri. Ada sungai dari air yang tidak pernah berubah rasanya, sungai dari susu yang tidak pernah asam, sungai dari madu yang jernih, dan sungai dari khamar yang tidak memabukkan tetapi memberikan kenikmatan yang tiada taraf. Semua minuman ini akan memberikan kesegaran dan kenikmatan yang tidak pernah berkurang. Tempat tinggal di surga berupa istana-istana yang megah dengan arsitektur yang menakjubkan. Dinding-dindingnya terbuat dari bata emas dan perak secara berselang-seling. Jendelanya terbuat dari mutiara dan yakut. Atapnya terbuat dari permata yang berkilauan. Di dalam istana terdapat ruang-ruang yang sangat luas dan indah, dengan perabotan dari emas dan perak yang berkilau. Taman-taman surga dipenuhi dengan pohon-pohon yang daun-daunnya terbuat dari sutera, dan buah-buahnya menggantung rendah sehingga mudah untuk dipetik. Ada pohon tuba yang begitu besar sehingga seorang penunggang kuda yang berlari selama 100 tahun tidak akan bisa mengelilinginya. Di bawah naungan pohon ini, penghuni surga dapat beristirahat dan menikmati keindahan yang tiada batas. Kehidupan sosial di surga juga sangat menakjubkan. Para penghuni surga akan berkumpul dalam majelis-majelis yang penuh dengan kegembiraan dan canda tawa. Mereka akan berbagi cerita tentang pengalaman hidup di dunia, namun semua kenangan menyakitkan sudah hilang. Yang tersisa hanya kenangan indah yang menambah kebahagiaan mereka. Dalam majelis-majelis ini, mereka akan mendengarkan lantunan Al-Quran dengan suara yang merdu dari para penghafal Quran terbaik. Mereka akan mendengarkan ceramah-ceramah dari para ulama besar tentang ilmu-ilmu yang tidak pernah mereka ketahui di dunia. Mereka akan berdiskusi tentang keagungan Allah dengan pemahaman yang jauh lebih mendalam. Para bidadari di surga memiliki kecantikan yang tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan manapun di dunia. Mereka dicipta khusus untuk penghuni surga laki-laki, dengan sifat yang sempurna, setia, penuh cinta, dan selalu dalam keadaan bahagia. Mata mereka sebesar mata rusa, kulitnya putih bersih seperti mutiara, dan tubuhnya transparan sehingga sumsum tulangnya dapat terlihat dari luar. Bagi penghuni surga perempuan, Allah akan memberikan suami yang sempurna yang akan menjadi pendamping abadi mereka. Suami-suami ini akan memiliki sifat-sifat terbaik, penyayang, romantis, dan selalu membuat istri mereka bahagia. Tidak akan ada lagi pertengkaran, cemburu, atau masalah rumah tangga seperti di dunia. Anak-anak di surga akan tetap menjadi anak-anak yang menggemaskan, namun dengan kecerdasan dan akhlak yang sempurna. Mereka akan menjadi hiburan dan kegembiraan bagi orang tua mereka. Tidak akan ada lagi masa sulit dalam mendidik anak, karena mereka sudah terlahir dalam keadaan yang sempurna. Yang paling membahagiakan adalah pertemuan dengan keluarga yang sudah lebih dulu meninggal. Betapa bahagianya ketika kita bertemu kembali dengan orang tua, kakek nenek, saudara, atau teman-teman yang sudah lama ditinggalkan. Mereka akan menyambut kita dengan sukacita dan kegembiraan yang luar biasa. Namun dari semua kenikmatan surga yang telah disebutkan, kenikmatan terbesar adalah dapat melihat wajah Allah SWT. Ini adalah kenikmatan yang membuat semua kenikmatan lainnya menjadi tidak berarti. Para penghuni surga akan diundang untuk melihat wajah Tuhan mereka setiap hari Jumat, dan setiap kali mereka melihatnya, kecantikan dan keindahan mereka akan bertambah. Ketika melihat wajah Allah, para penghuni surga akan merasakan kebahagiaan yang tidak terhingga. Semua kerinduan akan terpuaskan, semua pertanyaan akan terjawab, dan semua cinta akan sampai pada puncaknya.
Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kebahagiaan saat itu. Hati akan dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan yang sempurna. Dalam momen tersebut, Allah akan berbicara langsung dengan para penghuni surga, memberikan pujian atas amal kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Kata-kata Allah akan terdengar lebih merdu dari musik terindah, dan setiap kalimat akan memberikan kebahagiaan yang tak terhingga. Setelah memahami semua keindahan surga ini, mari kita renungkan kembali bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia. Apakah kita sudah cukup serius dalam mempersiapkan kehidupan akhirat? Apakah kita sudah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan berbuat kebaikan? Waktu adalah amanah yang sangat berharga. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu, manfaatkanlah setiap kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Ingatlah bahwa kehidupan di dunia ini sangat singkat jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal selamanya. Rata-rata umur manusia hanya 60-70 tahun, dan itu pun tidak ada jaminan. Banyak orang yang meninggal dalam usia muda karena berbagai sebab. Oleh karena itu, jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Mulai dari sekarang, buatlah jadwal harian yang mencakup aktivitas-aktivitas yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Bangun lebih pagi untuk salat tahajud, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, perbanyak zikir dan doa, dan carilah kesempatan untuk membantu sesama. Dalam bekerja, niatkan semua aktivitas kita sebagai ibadah kepada Allah. Bekerja untuk mencari nafkah yang halal adalah bentuk ibadah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai pekerjaan membuat kita lupa kepada kewajiban beribadah kepada Allah. Dalam bergaul dengan keluarga dan teman, jadilah pribadi yang menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan. Bantulah mereka dalam kesulitan, doakan kebaikan untuk mereka, dan ajaklah mereka untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang bijak dan penuh kasih sayang. Jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa kecil yang terus-menerus dilakukan dapat menjadi gunung yang menghalangi kita dari surga. Sebaliknya, jangan pernah meremehkan kebaikan-kebaikan kecil, karena kebaikan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi jalan menuju surga. Perbanyaklah istighfar, terutama di waktu-waktu yang mustajab seperti sepertiga malam yang terakhir, antara maghrib dan isya, dan hari Jumat. Istighfar tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga membuka pintu rezeki dan kemudahan dalam hidup. Dekatkan diri dengan Al-Quran, bukan hanya membacanya, tetapi juga memahami dan mengamalkan isinya. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang lengkap, yang berisi semua yang kita butuhkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Setiap ayat yang kita baca dan amalkan akan menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat. Pelajari juga hadis-hadis Rasulullah SAW, karena beliau adalah teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan. Akhlak beliau adalah Al-Quran yang hidup, dan dengan mengikuti jejaknya, kita akan mendapatkan jaminan masuk surga. Jaga hubungan baik dengan kedua orang tua, karena ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang paling dicintai Allah setelah salat tepat waktu. Doakan kebaikan untuk mereka, bantulah mereka dalam kesulitan, dan jangan pernah berkata kasar kepada mereka. Pelihara tali silaturahmi dengan saudara, kerabat, dan teman-teman. Silaturahmi dapat memperpanjang umur dan menambah rezeki. Kunjungi mereka ketika sakit, bantulah ketika mereka dalam kesulitan, dan doakan kebaikan untuk mereka. Dalam menghadapi musibah dan ujian, ingatlah bahwa semua itu adalah ujian dari Allah untuk meningkatkan derajat kita. Bersabarlah dan jangan mengeluh, karena keluhan dapat mengurangi pahala kesabaran. Sebaliknya, bersyukurlah karena Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Ketika mendapat nikmat dan kebahagiaan, jangan lupa untuk bersyukur dan berbagi dengan sesama. Syukur dapat menambah nikmat, sedangkan berbagi dapat memberkahi apa yang kita miliki.
Ingatlah bahwa semua nikmat yang kita terima adalah titipan dari Allah yang harus kita gunakan sesuai dengan kehendak-Nya. Hindari pergaulan dengan orang-orang yang dapat membawa pengaruh buruk terhadap iman dan akhlak kita. Sebaliknya, carilah teman-teman yang dapat mengingatkan kita kepada kebaikan dan membantu kita dalam menjalankan agama. Teman yang baik adalah teman yang mengingatkan kita ketika lalai dan mendoakan kebaikan untuk kita. Dalam menggunakan harta, ingatlah bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus digunakan sesuai dengan ketentuannya. Keluarkanlah zakat, infak, dan sedekah dengan ikhlas, karena harta yang kita keluarkan untuk Allah tidak akan pernah mengurangi harta kita, justru akan menambah keberkahan. Ketika berinteraksi dengan sesama muslim, jagalah lisan dari perkataan yang dapat menyakiti hati mereka. Lisan yang tidak terjaga dapat menghancurkan pahala yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Sebaliknya, gunakan lisan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, memberikan nasihat yang bermanfaat, dan menyebarkan kebaikan. Dalam beribadah, utamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Salat yang sedikit tetapi khusyuk lebih baik daripada salat yang banyak tetapi tanpa penghayatan. Bacaan Al-Quran yang sedikit tetapi dengan tadabbur lebih baik daripada bacaan yang banyak tetapi hanya sekedar menggerakkan bibir. Selalu evaluasi diri setiap hari, apa saja kebaikan yang sudah dilakukan, apa saja kesalahan yang perlu diperbaiki, dan apa saja target kebaikan untuk hari esok. Dengan evaluasi diri yang rutin, kita akan terus berkembang menuju pribadi yang lebih baik. Jangan pernah merasa cukup dengan amalan yang sudah dilakukan, karena masih banyak kesempatan untuk berbuat kebaikan yang lebih banyak lagi. Sebaliknya, jangan pernah merasa putus asa jika merasa amalan masih kurang, karena Allah sangat pengampun dan selalu membuka pintu taubat. Ingatlah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, pasti akan mendapat balasan dari Allah yang berlipat ganda. Sebaliknya, setiap kejahatan yang kita lakukan juga pasti akan mendapat balasan yang setimpal, kecuali jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Persiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat dengan memperbanyak amal saleh dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Hari kiamat adalah hari yang pasti akan datang, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Yang dapat kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sekarang mari kita dalami lebih lanjut tentang bagaimana perjalanan ruh dari dunia menuju surga, karena memahami proses ini akan membuat kita semakin termotivasi untuk mempersiapkan diri. Ketika seorang muslim yang saleh menghembuskan nafas terakhirnya, malaikat maut akan datang dengan wajah yang berseri-seri dan berkata dengan lembut, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya." Ruh orang beriman akan keluar dengan mudah seperti air yang keluar dari mulut kendi. Malaikat-malaikat akan menyambutnya dengan kain kafan dari sutera surga dan wewangian dari surga yang aromanya lebih harum dari misik terbaik di dunia. Mereka akan membungkus ruh tersebut dan membawanya naik ke langit dengan penuh kehormatan. Di setiap langit yang dilaluinya, para malaikat akan membuka pintu dengan sukacita sambil berkata, "Selamat datang ruh yang baik, yang berasal dari jasad yang baik. Masuklah dengan damai. Sesungguhnya engkau telah berbuat baik di dunia." Subhanallah, betapa mulianya penyambutan ini bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ketika sampai di langit ketujuh, Allah SWT akan berfirman kepada para malaikat, "Tulislah kitab hambaku ini di Iliyun, dan kembalikanlah dia ke bumi, karena dari bumi aku menciptakan mereka, ke bumi aku mengembalikan mereka, dan dari bumi aku akan mengeluarkan mereka sekali lagi." Ini menunjukkan betapa terhormatnya kedudukan orang beriman di sisi Allah. Setelah ruh dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, dimulailah fase kehidupan barzak yang akan berlangsung hingga hari kiamat. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, kubur akan menjadi taman dari taman-taman surga. Kuburan akan diperluas seluas mata memandang dan dipenuhi dengan cahaya yang indah. Di dalam kubur, orang saleh akan didatangi oleh malaikat-malaikat yang berkata, "Tidurlah dengan nyaman seperti tidurnya pengantin yang hanya akan dibangunkan oleh orang yang paling dicintainya." Mereka akan tidur dengan nyenyak tanpa rasa takut atau cemas,
menunggu hari kebangkitan dengan penuh harap. Setiap hari, mereka akan diperlihatkan tempat mereka di surga pagi dan petang, dan dikatakan kepada mereka, inilah tempatmu yang akan kau tempati ketika Allah membangkitkanmu di hari kiamat. Bayangkan betapa bahagianya mereka melihat istana megah dan taman indah yang telah menanti mereka. Ketika hari kiamat tiba, mereka akan dibangkitkan dari kubur dengan wajah yang bersinar seperti bulan purnama. Mereka tidak akan merasakan ketakutan seperti yang dialami oleh orang-orang kafir dan durhaka. Sebaliknya, mereka akan berjalan dengan tenang menuju tempat berkumpul dengan hati yang dipenuhi harapan dan keyakinan. Di padang mahsyar, sementara orang-orang lain kepanasan karena teriknya matahari yang sangat dekat, orang-orang beriman akan mendapat naungan dari arsy Allah. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan ini: imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, laki-laki yang diajak berbuat zina oleh wanita cantik namun menolak karena takut kepada Allah, orang yang bersedekah secara sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya, dan orang yang berzikir kepada Allah ketika sendirian hingga matanya berlinang air mata. Setelah proses hisab yang mudah bagi orang beriman, mereka akan menerima kitab catatan amal di tangan kanan mereka. Dengan wajah berseri-seri, mereka akan berkata, "Hai kamu sekalian, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui hisab terhadapku." Betapa bahagianya mereka yang telah mempersiapkan diri dengan baik di dunia. Kemudian dimulailah perjalanan menuju surga. Mereka akan berjalan di atas jembatan sirat dengan mudah dan cepat, karena cahaya iman mereka menerangi jalan. Jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang ini akan mereka lalui seperti berjalan di jalan yang rata dan lebar. Ketika sampai di gerbang surga, mereka akan disambut oleh malaikat penjaga dengan kata-kata, "Salamun alaikum, kamu telah berbuat baik, maka masuklah ke dalamnya dengan kekal." Gerbang surga yang terbuat dari mutiara putih akan terbuka lebar, dan aroma surga yang indah akan menyambut mereka. Di dalam surga, hal pertama yang akan mereka rasakan adalah hilangnya segala bentuk kesedihan, kekhawatiran, dan kelelahan. Hati mereka akan dipenuhi dengan kebahagiaan yang sempurna dan kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan di dunia. Semua kerinduan akan terpuaskan, semua harapan akan terkabul. Mereka akan diberi minuman pertama dari telaga Al-Kautsar yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih harum dari misik. Setelah minum dari telaga ini, mereka tidak akan pernah merasa haus lagi selamanya. Subhanallah, betapa nikmatnya minuman yang pertama di surga. Selanjutnya mereka akan diberikan pakaian surga yang indah. Pakaian ini terbuat dari sutera halus yang tidak pernah kotor, tidak pernah rusak, dan selalu terlihat baru. Warnanya akan berubah sesuai dengan keinginan pemakainya, dan akan selalu terasa sejuk dan nyaman di badan. Mahkota yang akan mereka pakai terbuat dari emas murni yang dihiasi dengan permata-permata yang berkilauan. Setiap permata di mahkota ini lebih berharga dari seluruh dunia dan isinya. Cahaya dari mahkota ini akan menerangi istana mereka dan membuatnya tampak semakin indah. Ketika mereka memasuki istana masing-masing, mereka akan terpukau dengan keindahannya. Lantainya terbuat dari marmer putih yang bersih berkilau, dindingnya dari emas dan perak yang berselang-seling, atapnya dari permata yang memancarkan cahaya lembut. Di setiap sudut istana terdapat taman-taman kecil yang indah dengan bunga-bunga yang selalu mekar. Di dalam istana terdapat berbagai ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Ada ruang untuk beristirahat dengan tempat tidur yang empuk seperti awan. Ada ruang untuk menerima tamu dengan kursi-kursi dari emas yang nyaman. Ada ruang untuk menikmati makanan dengan meja yang selalu tersaji hidangan lezat. Dan ada ruang untuk kontemplasi dengan pemandangan taman yang indah. Setiap hari di surga akan dibuka dengan kenikmatan baru yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Allah akan memberikan kejutan-kejutan indah yang membuat kebahagiaan mereka terus bertambah. Tidak akan ada kebosanan, karena setiap momen membawa pengalaman baru yang menakjubkan. Dalam kehidupan sehari-hari di surga,
para penghuni akan berkumpul dalam majelis-majelis yang penuh kegembiraan. Mereka akan bercerita tentang pengalaman hidup di dunia, namun hanya kenangan indah yang tersisa. Semua kesedihan, penyakit, dan penderitaan sudah terlupakan sepenuhnya. Majelis-majelis ini akan dipimpin oleh para nabi dan rasul yang akan berbagi hikmah dan pengalaman spiritual mereka. Bayangkan duduk dalam satu majelis dengan Nabi Muhammad SAW, mendengarkan langsung kisah-kisah dari mulut beliau, dan mendapat nasihat langsung dari sosok yang paling mulia di antara semua makhluk. Para sahabat Nabi juga akan hadir dalam majelis-majelis ini. Kita akan mendengar langsung dari Abu Bakar tentang keikhlasannya, dari Umar tentang ketegasannya dalam menegakkan keadilan, dari Utsman tentang kedermawanannya, dan dari Ali tentang keberaniannya. Semua ini akan menjadi pelajaran berharga yang menambah kebahagiaan spiritual kita. Tidak hanya para sahabat, kita juga akan bertemu dengan para ulama besar sepanjang sejarah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan banyak ulama lainnya akan berbagi ilmu mereka yang tidak pernah kita dengar di dunia. Para wali dan orang-orang saleh juga akan menjadi teman-teman kita di surga. Kita akan mendengar kisah-kisah spiritual mereka, bagaimana mereka berjuang melawan hawa nafsu, bagaimana mereka mencapai kedekatan dengan Allah, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan dengan penuh ketawakalan. Yang paling membahagiakan adalah pertemuan dengan keluarga. Orang tua yang telah meninggal akan menyambut anaknya dengan pelukan hangat dan air mata kebahagiaan. Mereka akan bercerita tentang bagaimana doa-doa anaknya sampai kepada mereka dan memberikan kebahagiaan di alam barzakh. Anak-anak yang meninggal dalam keadaan kecil akan menyambut orang tua mereka dengan keceriaan yang luar biasa. Mereka sudah tumbuh menjadi pemuda-pemuda tampan atau gadis-gadis cantik yang sempurna. Namun sifat kekanak-kanakan yang menggemaskan masih tetap ada dalam diri mereka. Pertemuan dengan saudara dan kerabat akan menjadi momen yang sangat mengharukan. Mereka akan saling bercerita tentang kehidupan di dunia setelah berpisah, dan bersyukur karena akhirnya bisa berkumpul kembali dalam kebahagiaan yang kekal. Kehidupan pernikahan di surga akan jauh lebih indah dari pernikahan di dunia. Tidak akan ada pertengkaran, cemburu, atau masalah rumah tangga. Suami istri akan saling mencintai dengan cinta yang sempurna dan murni. Setiap hari akan diisi dengan kemesraan dan kebahagiaan yang tidak pernah berkurang. Bagi laki-laki yang belum menikah di dunia, Allah akan memberikan bidadari-bidadari cantik yang diciptakan khusus untuk mereka. Bagi perempuan yang belum menikah, Allah akan memberikan pasangan yang sempurna yang akan menjadi suami impian mereka. Anak-anak di surga akan menjadi sumber kebahagiaan yang tiada taraf. Mereka akan bermain dengan ceria di taman-taman surga, tertawa dengan suara yang merdu, dan selalu membuat orang tua mereka tersenyum bahagia. Tidak akan ada tangisan, rewel, atau masalah dalam mengasuh mereka. Hewan-hewan di surga juga memiliki keistimewaan tersendiri. Akan ada kuda-kuda yang dapat terbang dengan kecepatan kilat, burung-burung dengan suara kicauan yang merdu, dan berbagai hewan lainnya yang dapat menjadi teman bermain. Semua hewan ini dapat berkomunikasi dengan penghuni surga dan akan selalu patuh serta menyenangkan. Aktivitas sehari-hari di surga tidak akan pernah membosankan. Penghuni surga dapat berkeliling mengunjungi berbagai tempat indah, bertamasya ke taman-taman yang berbeda, atau bahkan mengunjungi tingkatan surga yang lain untuk bertemu dengan teman-teman lama. Mereka juga dapat mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang tidak pernah mereka ketahui di dunia. Ilmu tentang rahasia penciptaan alam semesta, tentang hikmah di balik setiap peristiwa yang terjadi, tentang sifat-sifat Allah yang tidak terhingga. Semua ilmu ini akan dipelajari dengan mudah tanpa merasa lelah atau kesulitan. Olahraga di surga akan menjadi aktivitas yang sangat menyenangkan. Tubuh penghuni surga yang sempurna akan dapat melakukan berbagai gerakan dengan mudah. Mereka dapat berlari dengan kecepatan kilat tanpa lelah, melompat setinggi yang mereka inginkan, atau berenang di sungai-sungai surga yang jernih. Seni dan musik di surga akan mencapai tingkat kesempurnaan yang tidak pernah ada di dunia.
Penghuni surga dapat menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah dengan suara yang lebih merdu dari suara bidadari. Mereka dapat memainkan alat musik surgawi yang suaranya dapat menyentuh jiwa dengan keindahan yang tidak tergambarkan. Makanan di surga tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki efek yang luar biasa. Setiap gigitan akan memberikan kenikmatan yang berbeda, dan setelah makan, tubuh akan terasa semakin segar dan berenergi. Tidak ada proses pencernaan yang melelahkan, karena semua makanan akan diserap sempurna oleh tubuh. Buah-buahan di surga memiliki keajaiban tersendiri. Satu buah dapat memberikan rasa yang berbeda di setiap gigitannya. Ukurannya dapat berubah sesuai keinginan, dari sebesar kelereng hingga sebesar kepala manusia. Kulitnya tidak perlu dikupas, dan tidak ada biji yang mengganggu. Daging di surga berasal dari burung-burung yang terbang bebas dan selalu dalam keadaan segar. Rasanya lebih lezat dari daging terbaik di dunia, dan tidak mengandung lemak jahat. Setelah dimakan, burung-burung tersebut akan hidup kembali dengan sempurna. Minuman di surga memiliki variasi yang tidak terbatas. Selain air yang jernih, susu yang segar, madu yang manis, dan khamar yang tidak memabukkan, ada juga minuman-minuman dengan rasa baru yang tidak pernah ada di dunia. Setiap tegukan akan memberikan kesegaran yang luar biasa. Pakaian di surga akan selalu mengikuti mode terbaru yang lebih indah dari apapun yang pernah ada. Warnanya dapat berubah sesuai mood, teksturnya selalu halus dan nyaman, dan modelnya akan selalu terlihat sempurna di tubuh. Tidak perlu dicuci atau dirawat, karena selalu dalam keadaan bersih dan wangi. Perhiasan di surga tidak hanya indah, tetapi juga memiliki kekuatan khusus. Cincin dapat memancarkan cahaya yang menerangi kegelapan, kalung dapat memberikan kekuatan supernatural, dan gelang dapat memenuhi keinginan pemakainya hanya dengan menyentuhnya. Tempat ibadah di surga akan menjadi tempat yang paling indah dan khusyuk. Masjid-masjid di surga terbuat dari mutiara putih dengan mihrab dari emas murni. Suara azan akan berkumandang dengan merdu tanpa perlu muazin, dan semua penghuni surga akan berkumpul untuk salat berjamaah dengan imam para nabi. Perpustakaan di surga akan berisi semua buku yang pernah ada di dunia, plus buku-buku tentang ilmu-ilmu surgawi yang tidak pernah diketahui manusia. Membaca di surga tidak akan pernah membuat mata lelah, dan semua ilmu akan dapat dipahami dengan mudah. Taman-taman di surga memiliki keindahan yang tidak terbayangkan. Rumput-rumputnya lebih hijau dari zamrud, bunga-bunganya lebih harum dari misik, dan pohon-pohonnya memberikan naungan yang sempurna. Di tengah taman mengalir sungai-sungai dengan air yang jernih seperti kristal. Setiap penghuni surga akan memiliki kendaraan khusus untuk bepergian. Ada yang berupa kuda terbang dengan sayap dari cahaya, ada yang berupa kereta emas yang dapat melayang di udara, dan ada yang berupa kendaraan futuristik yang dapat bergerak dengan kecepatan pikiran. Waktu di surga akan berlalu dengan sangat cepat karena dipenuhi dengan kebahagiaan. Satu hari di surga akan terasa seperti 1 jam, namun paradoksnya, setiap momen juga akan terasa sangat berharga dan bermakna. Tidak ada konsep bosan atau jenuh, karena setiap aktivitas memberikan kenikmatan yang berbeda. Cuaca di surga selalu sempurna, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, selalu ada angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Cahaya matahari surga tidak menyilaukan namun memberikan kehangatan yang nyaman. Tidak ada hujan yang membasahi, namun taman-taman selalu segar dan subur. Komunikasi di surga tidak memerlukan bahasa verbal. Penghuni surga dapat berkomunikasi melalui hati dan pikiran, sehingga tidak ada kesalahpahaman atau konflik. Mereka juga dapat berbicara dalam berbagai bahasa dengan fasih, bahkan bahasa yang tidak pernah mereka pelajari di dunia. Kekuatan supernatural penghuni surga akan memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang mustahil di dunia. Mereka dapat terbang kemana saja dengan cepat, mengubah penampilan sesuai keinginan, menciptakan objek hanya dengan berpikir, dan melakukan berbagai keajaiban lainnya. Setelah memahami semua keindahan surga yang menakjubkan ini, kita harus semakin termotivasi untuk mempersiapkan diri.
Ingatlah bahwa setiap detik kehidupan kita di dunia adalah kesempatan emas untuk mengumpulkan amal kebaikan yang akan menentukan tingkatan kita di surga nanti. Janganlah kita terlena dengan kemewahan dunia yang sementara, karena kemewahan surga jauh lebih indah dan kekal selamanya. Mobil mewah, rumah megah, perhiasan mahal di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kendaraan, istana, dan perhiasan di surga. Mari kita tutup pembahasan yang panjang ini dengan doa yang tulus kepada Allah SWT. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk istiqomah dalam menjalankan agamanya, diberi kemudahan dalam melakukan kebaikan, dijauhi dari segala bentuk kemaksiatan, dan pada akhirnya diberi tempat di surganya yang mulia. Semoga kita dapat bertemu di surga dan merasakan bersama-sama kenikmatan yang telah Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Amin ya rabbal alamin.